Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini bisa share kegiatanku lagi sebagai ibu rumah tangga di warung Pinky Sederhana. Semoga apa yang aku share bisa selalu bermanfaat, bisa selalu menginspirasi, memotivasi, dan bisa menghibur kalian semua. Oke teman-teman, di awal video tadi itu saya mau keluar belanja, tapi sebelumnya di situ ada bocil yang pengen beli es batu 3 sama susu kaleng 2. Dan singkat cerita, ini saya udah dari belanja ya teman-teman. Dan di sini saya udah open pintu warung dan langsung saja di sini pembeliku sudah datang pengen pesen mie yang dimasak gitu. Dan di sini tuh saya dibantu sama Abang Nesar ya teman-teman untuk nyusun-nyusunin sebagian belanjaanku. Selain pesen mie, pembeliku ini juga pesen es nutrisari campur susu. Dan ini pembeliku sebenarnya cari mie soto, tapi karena di warung itu saya jarang nyetok mie soto, jadi pembeliku ini pesennya mie intermi aja. Mie soto di warung itu baru ready kalau misalnya coto Makassar, mie goreng, KSC sama intermi itu lagi kosong ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mie yang selalu saya stok itu stoknya banyak, jadi mie rasa yang lain itu saya nggak nyetok. Soalnya rasa yang sering dicari sama pembeliku tuh ya kayak mie goreng, KSC, intermi, sama mie coto Makassar juga. Jadi di sini saya cuma readyin sesuai dengan minat pembeliku ya teman-teman. Terus untuk hari ini saya nggak ada readyin menu untuk warung, soalnya stok bakso maupun stok telur puyuhku udah habis. Jadi di sini saya nunggu hari pasar lagi baru saya nyetok untuk menu khusus warung. Kalau untuk menu titipan hari ini yang ready itu ada pentol sama bakwan. Nah, di sini pesanan mie pembeliku tadi itu udah selesai saya masakin. Jadi di sini saya langsung bawain ke deker. Habis ini saya lanjut mau nyusun-nyusunin belanjaanku tadi ya teman-teman. Soalnya tadi tuh saya belum sempat untuk beresin semuanya karena saya ngedahuluin untuk ngelayani pembeli. Jadi di sini saya amankan pembeliku dulu ya teman-teman, baru saya lanjut untuk nyusun-nyusunin belanjaanku ke tempatnya. Soalnya kalau sambil ngeberesin belanjaan itu terus sambil jualan juga lumayan riwah teman-teman. Jadi di sini saya usahain untuk selesaiin ngelayani pembeli dulu, barulah nanti kalau misalnya sudah ada jeda dari pembeli, baru saya lanjut untuk nyusun-nyusunin belanjaanku ke tempatnya. Mungkin dari beberapa kalian banyak yang bertanya-tanya di bagian snacknya itu di mana. Jadi bagian snack itu di bagian pinggir meja jualan ini ya teman-teman. Dan itu pun saya nggak nyetok banyak, soalnya yang saya perkuat di warung itu kayak minuman saset sama per ami-amian. Kalau kayak snack-snack itu jarang yang nyari. Kadang tuh orang bilang gini teman-teman, di warung ini tuh saya jualan apa aja nggak kelihatan banyak tapi kok pembeliku selalu rame. Ya saya juga nggak tahu ya teman-teman, saya nggak banyak nyetok barang tapi setiap hari hasil jualanku itu alhamdulillah sekali menurut saya, bahkan selalu melebihi dari perkiraan saya teman-teman hasil jualanku setiap harinya. Padahal ini cuma jualan kecil-kecilan tapi hasilnya alhamdulillah sekali. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, ya jangan langsung pengen modal besar ya teman-teman. Belajar dari pengalaman saya itu awal jualan itu cuma punya modal 125.000, itu pun sebelum punya warung ya teman-teman. Saat itu saya masih jualan di atas rumah, dan saat itu saya cuma jualan es-esan tapi alhamdulillah selalu laris manis tiap harinya. Padahal itu tuh saya jualannya di atas rumah gitu teman-teman, sembunyi di atas rumah. Saya nggak jualan di terasnya tapi di dalam rumah, di atas rumah pula, tapi selalu ada pembeliku. Jadi di sini tuh saya belajarnya kalau rezeki itu nggak bakalan kemana ya teman-teman. Walaupun kita jualannya
nggak kelihatan, maksudnya di atas rumah terus di dalam rumah juga, tapi selalu ada rezekinya. Jadi untuk teman-teman yang takut untuk memulai usaha, takut kalau misalnya jualannya nggak laku, jangan ya teman-teman, coba aja dulu, karena di sini tuh yang mendatangkan pembeli itu Allah. Jadi kalian hanya tinggal berusaha dan tinggal berdoa aja. Daripada kalian cuma ngebayangin pengen punya usaha tapi kalian nggak action atau nggak gerak gitu ya, percuma aja ya teman-teman. Jadi kalian coba deh untuk memulai semuanya, meskipun dari yang kecil-kecilan dulu ya teman-teman, karena dari yang kecil itu kalau misalnya kita tetap jalanin dan tetap bertahan, insya Allah pasti bakalan besar ya teman-teman. Kayak saya ini dulu itu cuma jualan di atas rumah teman-teman, cuma jualan esesan gitu, hingga akhirnya sekarang saya udah punya warung, terus bisa jualan kebutuhan hari-hari juga, dan modal yang saya pakai untuk ngisi warung juga ya dari hasil jualan saya di atas rumah gitu teman-teman. Padahal itu tuh saat itu saya masih jualan esesan 1000-an, tapi alhamdulillah bisa saya tabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya saya bisa ngisi warung ini teman-teman. Intinya di sini kalian harus mencoba ya teman-teman. Kalau urusan berhasil atau tidaknya belakangan aja, intinya kita udah mau memulai. Kalau misalnya kita diam aja, kita nggak tahu ya teman-teman hasilnya bakalan berhasil atau gimana. Jadi mulai aja dulu teman-teman. Kan enak kalau misalnya kita sebagai istri juga punya penghasilan sendiri, jadi kita tuh bebas ya teman-teman, mau ngapain hasil dari keringat kita sendiri, nggak enakan sama uang suami. Kita tuh jadi kayak punya pegangan gitu teman-teman, tanpa harus terlalu bergantung pada suami sendiri. Karena tuh kalau kita mau ngabisin uang suami kayak nggak enakan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau belanjain sesuatu itu, kita kayak mikir 1000 kali baru beli barang tersebut. Soalnya kan uangnya dari suami, bukan kita yang ngasilin sendiri. Belum lagi kalau kita kepikiran untuk uang jajan anak-anak, kebutuhan rumah, jadi kita tuh kayak nggak enakan gitu. Kalau saya ya teman-teman, kalau uang dari suami itu saya pakai untuk kebutuhan hari-hari anak-anak serta kebutuhan rumah. Tapi kalau dari penghasilan saya di warung ini ya, saya pakai untuk kebutuhan saya sendiri. Jadi bebas teman-teman mau dibelanjain apa aja, tapi harus dikumpulin dulu ya teman-teman. Soalnya kan ini kita masih jualan kecil-kecilan, jadi harus dikumpulin dulu. Selain untuk kebutuhan saya juga sebagai dana darurat ya teman-teman. Jadi saya tuh simpen uangnya, nanti kalau misalnya saya nggak dapat uang dari suami atau kita lagi krisis-krisisnya teman-teman, barulah saya pakai uang dari warung. Karena dana darurat itu juga penting ya teman-teman. Tahu-tahu nanti kita ada sesuatu yang sangat dibutuhkan dan saat itu kita nggak punya pegangan, jadi kita bisa ambil dari dana darurat. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.